Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mujiantono. Masih tetap di Matematika Mudah, Asik dan Menyenangkan. Masih di Mujiantono ya bis YouTube channel. Kali ini kita masih membahas matematika wajib materi kelas 10 semester kedua tentang trigonometri. Ini adalah video yang pertama di trigonometri, yakni tentang ukuran sudut. Ukuran sudut yang pertama akan kita bahas tentang derajat. Besar sudut dalam satu putaran adalah 360 derajat. Berarti satu derajat adalah 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat bisa dinyatakan dalam menit dan detik. Hubungan antara derajat dengan menit, yakni 1 derajat besarnya 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Sekali lagi, 1 derajat besarnya adalah 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Perhatikan contoh berikut. Nyatakan sudut 14,6 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. 14,6 derajat itu artinya 14 derajat ditambah 0,6 derajat. Nah, 14 derajat ditambah 0,6 derajat ini kita jadikan menit. 0,6 kali 1 derajat tadi, 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti ini kita kalikan 60 menit. Berarti 14 derajat ditambah 36 menit. Sehingga kalau kita nyatakan 14 derajat 36 menit. Menitnya dinyatakan dalam tanda petik. Lanjut pada contoh yang kedua. Nyatakan sudut 7,26 derajat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Nah, ini artinya 7,26 derajat artinya 7 derajat ditambah 0,26 derajat. Nah, 7 derajat 0,26 derajat kita jadikan menit kali 60 menit. Sehingga 7 derajat ditambah 0,26 derajat dikali 60 menit diperoleh 15,6 menit. Nah, ini kita uraikan lagi. 7 derajat ditambah 15 menit ditambah 0,6 menit. Yang 0,6 menit ini kita ubah. Jadi 7 derajat ditambah 15 menit ditambah 0,6 menit dikalinya 1 menit sama dengan 60 detik. Dikali 60 detik. Sehingga diperoleh 7 derajat ditambah 15 menit ditambah 36 detik. Nah, detik itu simbolnya. Nah, ini kalau dinyatakan nulisnya seperti ini. 7 derajat 15 menit 36 detik. Ini jadi 7,26 derajat itu adalah 7 derajat 15 menit 36 detik. Lanjut pada soal yang ketiga. Tentukan hasil penjumlahan sudut berikut. A. 29 derajat 29 menit 22 detik ditambah 42 derajat 44 menit 35 detik. Ini yang A. Langkah pertama kita kumpulkan yang derajat dulu. 29 derajat ditambah 42 derajat. Kita kumpulkan.
ditambah 29 menit ditambah 44 menit. Sekarang yang detik. 22 detik ditambah 35 detik. Nah, ini kita jumlahkan. Yang derajat 29 ditambah 42 berarti diperoleh 71 derajat. 29 tambah 44, 9 tambah 4 itu 13. Nyimpan 1, 2 tambah 4, 6 berarti 73 menit. Ditambah 22 detik ditambah 35 detik diperoleh 57 detik. Nah, ukuran menit sama detik itu maksimal 60 menit. Tadi kan 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, di sini ada 73. 73 itu jadinya 71 derajat 60 menit ditambah 13 menit ditambah 57 detik. Nah, 60 menit ini adalah 1 derajat. Sehingga 71 derajat ditambah 60 menit itu adalah 72 derajat. Jadi 13 menit 57 detik. Jadi kalau menitnya lebih dari 60, yang 60 kita jadikan 1 derajat. Perhatikan yang B. Yang B. Berapakah hasil penjumlahan dari 24 derajat, 38 menit, 48 detik, ditambah dengan 21 derajat, 55 menit, 46 detik. Langkah pertama kita kumpulkan. 24 derajat ditambah dengan 21 derajat. Ditambah 38 menit ditambah 55 menit. Yang menit dengan menit. 48 detik dengan detik ya. Ditambah 46 detik. Nah, sekarang yang derajat dulu. 24 tambah 21 berarti 45 derajat. 45 derajat. 38 tambah 55. 5 tambah 8 dapat 3. 13 simpan 1. 93 menit. Ini 48 tambah 46. 494 detik. Nah, berarti ini 45 derajat. Ini diambil ini 60. 60 menit ditambah berarti 33 menit. Ini juga gitu. 60 detik ditambah 34 detik. Nah, 45 derajat 60 menit itu adalah 1 derajat. 33 menit. 60 detik itu adalah 1 menit. Ditambah 34 detik. Sehingga 45 tambah 1 derajat. Di sini adalah 46 derajat. 33 tambah 1 berarti 34 menit. Dan 34 detik. Ini cara menjumlahkan derajat, menit, dan detik. Lanjut contoh yang keempat. Tentukan hasil pengurangan sudut berikut. Yang A. 29 derajat, 29 menit, 22 detik. Pengurangan, mohon maaf ini tandanya kurang ya. Dikurangi 17 derajat, 44 menit, 17 detik. Ini agak tandanya kurang nanti ya. Nah, caranya pengurangan sama, kita kumpulkan dulu. 29 derajat dikurangi 17 derajat. Ini juga demikian. 29 menit dikurangi 44 menit. Ditambah 22 detik
dikurangi 17 detik. Nah, ini 29 derajat dikurangi 17 derajat berarti dapat 12 derajat. 12 derajat. 29 dikurangi 4 menit, 29 menit ini nggak bisa dikurangi. Kita tulis ulang dulu. 29 derajat dikurangi 44 menit. 22 menit dikurangi 22 detik dikurangi 17 detik. Nah, karena ini tidak bisa dikurangi, kita pinjam 1 derajat. 12 derajat dipinjam 1 derajat berarti tinggal 11 derajat. 1 derajat itu berarti 60 menit. Karena pinjam 1 ini tambah 60. 60 berarti dapatnya 89 menit dikurangi 44 menit. 22 detik dikurangi 17 detik. Berarti 11 derajat ditambah 89 kurangi 4 dapat 45 menit. Dan 22 dikurangi 17 adalah 5 detik. Jadi hasilnya adalah 11 derajat 45 menit 5 detik. Perhatikan contoh yang berikutnya, yang B. Tentukan hasil pengurangan 24 derajat 38 menit 18 detik dikurangi 21 derajat 55 menit 46 detik. Kita kumpulkan dulu. 24 derajat dikurangi 21 derajat ditambah 38 menit dikurangi 55 menit ditambah 18 detik dikurangi 46 detik. Nah, kita nguranginya dari depan. 24 dikurangi 21 adalah 3 derajat. 38 dikurangi 55 menit ini tidak bisa dikurangi. Ditulis dulu. 18 detik dikurangi 46 detik. Kita dari depan ya, dari derajat. Nah, karena yang di sini menit tidak bisa dikurangi karena lebih kecil, maka ini pinjam. 3 derajat dipinjam 1 derajat, tinggal 2 derajat. 1 derajat itu adalah yang dipinjam itu 60 menit. 60 tambah 38 berarti 98 menit. Dikurangi 55. Jadi kalau pinjam 1 derajat itu sama dengan pinjam 60 menit. 18 derajat, 18 detik dikurangi 46 detik. Jadi 2 derajat ditambah 98 dikurangi 55. 8 dikurangi 53. 9 kurangi 54. 43 menit. Ditambah 18 detik dikurangi 46 detik. Nah, yang di belakang tetap nggak bisa dikurangi, maka pinjam. 2 derajat dipinjam 1 menit, berarti 42 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik, berarti ini tambah 60. 78 detik dikurangi 46 detik. Jadi 2 derajat 42 menit ditambah 32 detik. Jadi ditulisnya 2 derajat 42 menit 32 detik. Ini contoh pengurangan tentang derajat, menit, dan detik. Tadi kita sudah belajar tentang ukuran sudut, yaitu ukuran derajat, ukuran menit, dan detik. Sekarang kita beralih pada ukuran radian. Yang dimaksud dengan 1 radian adalah sudut pusat itu ini. Sudut yang terletak pada pusat lingkaran, di mana besar sudut pusat lingkaran dihasilkan dari panjang busur AB ini sama dengan panjang jari-jarinya. Sehingga luas juring AB adalah setengah R kuadrat theta. Nah, untuk mengubah sudut sebesar theta ke dalam theta derajat ke dalam satuan radian adalah
theta dikali pi 180. Sementara untuk mengubah sudut X radian ke dalam derajat berarti X radian dikali 180 per B. Perhatikan contoh berikut untuk jelasnya. Contoh yang pertama, nyatakan sudut-sudut berikut dalam satuan derajat. Yang A, setengah pi radian. Berarti setengah pi dikali 180 per pi. Nah, pi-nya hilang berarti tinggal 180 dibagi 2, 90 derajat. Jadi untuk mengubah dari pi radian ke derajat seperti itu. Yang B, 3/4 pi radian. Artinya 3/4 pi dikali 180 per pi. Nah, 180 dibagi 4 dapat 45. Sehingga 3 kali 45, 135 derajat. C, 5/6 pi radian. Artinya 5/6 pi dikali 180 per pi. Pi-nya hilang. 180 bagi 6 dapat 60. 5 kali 180 bagi 6 dapat 30. 30 kali 5 dapatnya 150 derajat. Ini kalau kita mengubah pi radian mengubah menjadi derajat. Contoh berikutnya, nyatakan sudut dalam pi radian. A, 270 derajat. Itu sama dengan 270 per 180 kali pi. Nah, ini disederhanakan bagi 30. Bagi 30 dapat 6. Bagi 30 dapat 9. Nah, 9 bagi 6 masih bisa disederhanakan. Dibagi 3 masing-masing sehingga 3/2 pi radian. Yang B, 330 derajat. Kalau ingin dirubah ke dalam satuan radian berarti 330 per 180 dikali pi radian. Saya buang nolnya, saya bagi 3. Bagi 3 yang atas dapat 11, yang bawah dapat 6. Nah, jadi hasilnya 330 derajat itu adalah 11/6 pi radian. Demikian pembahasan tentang ukuran sudut. Yang pertama, pembahasan pertama tadi membahas tentang derajat, menit, dan detik. Yang kedua, hubungan antara derajat dengan pi radian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Yakinkan dalam diri matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.